Pemirsa, kebanyakan masyarakat Indonesia optimis dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di saat pensiun. Namun sayangnya di antara mereka hanya sedikit yang memiliki program pensiun. Saya siap pensiun, itulah topik perbincangan kita tentunya pagi ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, Bapak melihat optimisme masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di saat pensiun nanti. Untuk saat ini nih Pak, bagaimana Bapak melihatnya? Jadi kalau kita lihat, kebetulan kita Manulife selalu melakukan setiap kuartal itu Manulife Investor Sentiment Index, waktu kita sikat dengan misi. Hasil misi kita terakhir di kuartal 3 tahun 2014, masyarakat Indonesia itu sangat optimis terhadap kebutuhan atau rencana pensiunnya. Jadi kalau kurang lebih saya bisa urutkan di sini, kurang lebih 97% dari responden menjawab mereka sangat optimis bahwa mereka paling tidak mendapatkan 84% dari penghasilan terakhirnya pada saat pensiun. Tapi pada kenyataannya hanya 43% yang sudah menyiapkan program pensiun untuk hari tuanya. Kalau begitu bagaimana dong? Ini seperti kayak optimisme semu seperti itu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu, karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini masih bergantung dengan namanya pensiun tradisional. Apa nama pensiun tradisional? Kalau ada katakanlah bapak ataupun ibu kita anaknya 5, masing-masing anaknya memberikan duit 1 juta, berarti duit pensiun bapak ibu kita kurang lebih 5 juta. Tapi tergantung kepada anak cucunya tersebut. Nah, apakah nanti ke depannya anak cucu akan memberikan pensiun tradisional? Nah, itu masih tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, kiranya bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa mereka masih butuh dana yang lebih besar, harus dipersiapkan sedini mungkin, Pak? Bagaimana menyadarkannya? Nah, tentunya yang kita perlukan adalah edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menyiapkan program pensiun sejak usia dini. Dan istilahnya kalau misalnya sudah terlambat, tetap lakukan adalah memberikan program pensiun dan menyediakan untuk hari tua. Sejak dini yang dimaksud oleh Pak Nanang itu sejak dini umur berapa ya Pak? Sejak kita mulai bekerja. Karena kecenderungannya orang baru menyiapkan program pensiun pada saat dia berusia 40 tahun atau 50 tahun. Nah, padahal usia pensiunnya adalah 55 tahun. Jadi hanya punya waktu 5 tahun kalau dia menyiapkan 50 tahun ya untuk menyiapkan program pensiun. Memangnya besaran dana yang harus dipersiapkan itu perkiraannya berapa ya Pak? Ya, ini sepertinya kita harus dari sejak dini pastinya dana yang dibutuhkan sangat besar. Nah, kita asumsikan ya kebutuhan kita untuk dana pensiun katakanlah 2 miliar pada saat kita usia pensiun. Dan kita pensiun pada umur 55 tahun. Nah, katakanlah kita sudah mulai untuk menyiapkan program pensiun sejak umur 25 tahun. Nah, kurang lebih kalau usia 25, maka kita membayar DPLK atau dana pensiun adalah kurang lebih 30 tahun. Maka cicilannya adalah 232.000 sebulan. Namun kalau kita sudah baru memulainya umur 40 tahun, maka lama membayar iuran dana pensiun adalah 15 tahun. Maka cicilannya adalah per bulan 2,7 juta. Jaraknya banyak sekali ya, ini besaran nominalnya ternyata harus dipersiapkan. Nah, kiranya jika kita sudah mempersiapkan sejak dini, di mana sebaiknya dana pensiun ini kita tempatkan Pak Nanang? Nah, kalau kita menyiapkan dana pensiun tentunya tergantung. Investasinya tergantung bagaimana profil risiko kita. Tapi yang jelas yang harus kita lakukan adalah kita diversifikasi investasi. Kita tidak hanya menampung arah investasi pensiun pada satu keranjang, tapi kita harus diversifikasi dan tidak hanya menempatkan dalam bentuk money market atau deposito, karena musuh investasinya satu, inflasi. Nah, sebaiknya tadi kan dikatakan bahwa ini memang harus sesuai dengan profil resikonya ya. Tapi paling tidak ini memang untuk dana pensiun kita harus memperhitungkan ini memang untuk investasi jangka panjang, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Karena kalau kita bicara jangka panjang, katakanlah kita umur 25 tahun baru mulai pensiun, dan kita pensiun 55 tahun, berarti ada 30 tahun rentang waktu kita untuk menginvestasikan dalam usia produktif kita. Nah, kalau kita hanya menempatkan dalam bentuk deposito, tentunya waktu 30 tahun itu akan terbuang percuma. Karena kalau kita bicara deposito berapa sih? Paling tinggi 7-8%. Inflasi bisa 9%, maka kita bisa ada negatif yield di situ, seperti itu. Tapi memang untuk meminimalisasi resiko kita harus diversifikasi investasi kita ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh